situasi lalu lintas di Jalan Bypass Bandar Lampung pagi menjelang siang ini ya, ramai sekali. Karena dari arah Terminal Raja Basa ini ada bis apa nih, Rosalia Indah. Kemana itu? Full Trans Jawa. Wah, kemana itu ya? Tak tahu. Jawa Timur kali. Nah, kalau ini ada pelangnya nih ya. Kalau lurus ke Panjang Kalianda 55 km, Bakauni 89. Maksudnya jalan lama nih ya. Kanan ke Tanjung Karang 7 km. Kalau ke kiri ke Wehui 5 km dan Karanganyar 10 km. Nah, padahal di depan itu ya ada flyover ke kiri itu sebetulnya itu ada pintu ke arah pintu tol Itera atau Kota Baru. Tapi sayang sekali ya nggak ada tanda petunjuk yang jelas ya. Bapak, kita lanjut aja. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, ini flyover jalur 2 Korpri. Kalau ke kiri itu ke arah pintu tol Itera, tapi kita lihat tidak ada sama sekali petunjuk ya, terutama untuk warga dari luar kota lah ya, bahwa ke kiri itu pintu tol Itera atau Kota Baru. Sayang sekali ya, tidak ada petunjuk yang jelas ya. Nah, dari arah jalan bypass tadi menyusuri jalan 2 jalur ini, namanya Jalan Raya Kudu nih ya. Jalannya udah mulus lah, setahun terakhir udah mulus ini. Tadinya belencang-belencong ini ya, tapi mulai 2021 lah udah mulus. Nah, kita sampai di ini sebenarnya perempatan ya, perempatan ke kiri ke arah Rumah Sakit Hairan, ke Jatimulyo, Karanganyar, bahkan bisa tembus ke metro, jalan alternatif. Kita mau lurus ya ke arah Itera, kemudian pintu tol Kota Baru. Lanjut kita, cuaca cerah nih. Cerah banget. Bandar Lampung cerah, panas. Nah, nyambung dari jalan Raya Kudu tadi ya, itu yang bangunan kuning-kuning itu kantor Polda yang baru itu ya, Polda Lampung. Jadi nantinya yang di Teluk Betung pindah ke situ. Nah, saya berada di sini nih. Nih apa? Nah, itu lihat. Kebaca nggak ya? Institut Teknologi Sumatera, Itera. Oh, Pak Jokowi udah pernah ke sini nih. Waktu itu meresmikan gedung apa gitu. Kolam-kolamnya juga, embung-embungnya itu ramai untuk tempat olahraga kalau hari Sabtu Minggu terutama atau pagi hari. Itera ini mahasiswanya udah luar biasa banyak ya, udah 20.000. Makanya di seputaran sini, di belakang-belakang sini nih banyak rumah kos itu ya. Kampung-kampung di belakang sini nggak kelihatan ya. Ramai. Maju terus Lampung, mahasiswa dari mana-mana, 20.000 mahasiswa, itu luar biasa. Oke, kita lanjut ke sana ke arah pintu tol Itera atau Kota Baru. Nah, kita tiba di gerbang tol Itera Kota Baru. Dulu cuman 2 gerbang ini ya, sekarang udah ditambah nih. Nah, ke kiri ini tambah 2 lagi, jadi 4 sekarang. Nggak terlalu macet ya, mantap. Tuh. Nah, jadi ini pintu tol gerbang tol Itera Kota Baru ya, sudah kita lewati tadi.
Ini interchange Kota Baru ya, Bandar Lampung. Ini kalau kita lihat ada pohon-pohon karet ya. Ini kebun karet punya PT PN 7 Persero, kebun Kedaton ini. Dulu tahun 2015 ketika Pak Jokowi groundbreaking di depan sana itu di Desa Sababalau, itu kita membongkar tanaman karetnya seluas 98 hektar. 98 hektar, luas sekali ya. Kenapa kok luas? Karena kebetulan di sini ini interchange tempat simpang susun. Simpang susun depan tuh nanti ada simpang, kalau ke kiri sono selatan sana ke Bakoni, kalau ke kanan ke Palembang, sono tuh, sono ke utara itu ya. Oke, kita tinggalkan gerbang tol ITERA Kota Baru. Nah, kalau yang ke kiri itu ke Kalianda, Bakahuni. Kita ke kanan ya, arah Bandara Terbanggi Besar Palembang. Ini di kilometer 7980. Gerbang tol ITERA Kota Baru, Bandar Lampung. Nah, saya sedang berada di jalan tol Trans Sumatera ya, JTTS. Kilometer berapa tadi? 81 ya. 1. Jadi sedikit mengenang sampai munculnya JTTS ini ya. Ini dimulai tahun 2015 awal ya, ketika kami diminta Kementerian BUMN, dulu masih Bu Rini ya, untuk siapkan lahan untuk groundbreaking jalan tol kita bilang. Akhirnya kita siapkan tadi tuh yang di gerbang tol Kota Baru tadi itu ya, 98 hektar itu tanggal 30 April 2015. Saya masih ingat betul itu. Kemudian Pak Jokowi datang, groundbreaking. Beliau bilang ini nanti ruas Bakahuni Terbanggi Besar 140 kilo akan kita selesaikan dalam tempo 3 tahun, mudah-mudahan kan begitu. Ternyata bener ya, 3 tahun rampung bener. Bahkan nggak cuman sampai Terbanggi ya, tapi bahkan sampai ke Kayu Agung. Tahun 2019 itu udah rampung ya. 2019 udah rampung. Seingat saya tanggal 15 November 2019 itu tembus sampai ke Kayu Agung kilometer 330. Waktu itu saking senangnya kami Komisi Lansia GKSBS Tanjung Karang Pak jalan-jalan ke Palembang itu. Meskipun di Kayu Agung harus keluar dulu ya, menyusuri jalan lintas timur itu. Tapi tak lama kemudian itu nyambung sampai ke Palembang kilometer 373, tepatnya di pintu tol Keramasan. Jadi sekarang kalau dari Bandar Lampung ke Palembang cukup 3 jam atau ya santai 3,5 jam lah, sama istirahat di rest area ya. Begitu sedikit kenangan JTTS yang mulai dibangun tahun 2015 dan mulai dipakai fungsional 2018, kemudian operasionalnya 2019. Sekarang sudah tembus sampai ke Palembang. Oke, kita lanjut terus menyusuri tol Sumatera ini. KM 85. Nah, kalau di jalan tol itu setiap beberapa kilometer ya, seperti di tol Sumatera ini sekitar 25-30 km itu pasti ada rest area. Contohnya ini ya, rest area 87A. Nih, kita belok ya. Kita mau lihat seperti apa rest area di tol Sumatera ini ya. Ini rest area apa ini? Kendaraan besar kiri, kanan kendaraan kecil. Oke, kita kendaraan kecil ke sini aja nih.
sepi ya. Kanan kiri ada tuh, sana juga ada tuh kan. Itu yang kanan, ini yang kiri. Oh, kita lihat dulu ini masjid toilet difabel. Ada apa nih? Sepi ya karena masih PPKM. Padahal halamannya luas banget ya kan ya. Kita lihat-lihat dulu, nggak apa-apa, sepi juga. Oke, kita parkir tempat yang dingin aja. Yang dingin. Yes. Oke. Nah, saya tadi dari arah sana ya, dari kilometer kecil, dari arah Pelabuhan Bakahuni, kemudian Bandar Lampung, menyusuri jalan tol ini nih. Yes. Ini jalan tol Trans Sumatera ini. Oh. Ini persis di rest area kilometer 87. Kalau yang itu 87B. Kalau yang ini 87A. Nah, ini. Bangunannya sih mantap lah, besar ya. Tuh besar ya. Banyak ornamen khas Lampung. Sepi hari ini ya. Sepi, padahal sudah jam berapa nih? 10 lebih, setengah 11. Hanya 1-2 mobil yang lewat. Kalau di sana ada beberapa truk memang. Tapi mobil kecil belum nampak. Nah, kenapa dibilang rest area 87A? Karena ini memang berada di sisi A. Sisi A itu maksudnya lajur yang dari kilometer kecil ke kilometer besar. Dari arah Bakahuni kilometer 0 ke arah Palembang kilometer 373. Ini A. Ini A. 87A. Sono sebelahnya ya B. Dari kilometer besar ke kilometer kecil, seperti itu. Nah, ini dibilang rest area tipe A, tipe paling besar lah gitu ya, paling lengkap. Karena apa? Karena ada pom bensinnya kan itu. Tuh, ada pom bensinnya kan. Jadi kalau dia ada pom bensinnya, ada SPBU-nya, dibilang rest area tipe A. Kalau tidak ada SPBU-nya, dibilang tipe B. Kalau yang tipe C itu rest area, istilahnya rest area sementara gitu ya. Masih sepi ya. Masih sepi. Oke, kita mau lihat ke dalam nanti ya. Ada apa di dalam itu. Nah, coba kita masuk ke gedung utama nih ya. Gedung utama rest area 87 ini ada apa ini? Wah. Lumayan juga nih naiknya ya, pelan-pelan. Ada 3 lantai. Ini lantai 1 bawah, ini lantai 2. Kosong lantai 2-nya. Lantai 2-nya kosong. Enggak tahu untuk apa ini. Lebih ke kamar mandi ya. Terus ada juga lantai 3 tuh atas sana, pasti tambah kosong lagi ya. Di lampunya masih hidup lagi. Lantai 3, lantai 2, lantai 1. Yang ada kehidupan hanya lantai 1 itu. Kita lihat ke bawah ya. Lantai 1-nya itu pun sepi, hanya ada 2 orang di sana itu. Kita turun ke bawah ya. Ini halaman belakang cukup luas, terutama untuk kendaraan besar ya, truk-truk, fuso, bus. Ini luasnya 6 hektar ini ya. Jadi kira-kira 300 kali 200 meter segi. Lebar lah. Atau bisa juga 400 kali 150, mungkin memanjang ke sana aja, bisa juga seperti itu ya.
sejuk sih, tempatnya bagus ya, rapi, bersih. Cuman sayangnya masih sepi, langet. Rest area KM 87A. Nah, saya sedang istirahat nih di rest area kilometer 87A. Gak jauh-jauh dari kota Bandar Lampung lah ya. Aku lagi ngeteh nih sama Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Nama Bapak? Siombing. Bapak Siombing. Bapak bawa truk, Pak ya? Iya. Yang itu, yang tronton itu, Pak? Iya. Wow. Anu, kernetnya di mana, Pak? Masih belanja. Oh, ada yang rusak. Di selangnya, Oh, di selang tadi itu. Oh, gitu. Jadi truk ini Bapak bawa dari mana ke kemana, Pak? Dari Jakarta ke Pekanbaru. Ya, kata ke Pekanbaru. Posisi muatan ini? Iya. Muat apa, Pak? Kelontongan. Kelontongan, gitu. Pak Xiaoming tadi ya? Iya. Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, kan banyak keluhan kami dengar dari para driver truk kan gitu. Terutama mengenai masalah tarif di ruas tol ini. Iya. Kalau menurut Pak Xiaoming sendiri, kalau dibanding dengan lewat katakanlah lewat lintas timur kita ya. Iya. Kalau Bapak ke Pekanbaru kan dari lintas timur, Palembang, Jambi, Pekanbaru kan begitu. Iya. Nah, antara dulu Pak, lintas timur memang tidak bayar kan gitu. Tapi kalau di jalan seperti itu lama dibanding dengan sekarang lewat tol, menurut Pak Xiaoming gimana Pak? Yang Bapak rasakan Pak? Kecewa, banyak lubang-lubang. Oh, banyak rusak. Banyak rusak. Oh. Nggak sesuai uang kita bayar itu. Di jalan itu banyak lubang-lubang. Oh, jadi keluarnya itu Pak ya? Iya. Masalah jalan berlubang. Jalan berlubang. Ya, memang banyak itu, banyak yang mengeluh. Kalau mengenai tarif Pak Xiaoming, Tarifnya 500 sekian. Nah, udah kemahalan lah. itu dari Bakahuni, dari pelabuhan ke Palembang ya? Iya. 500 sekian itu. Iya, Oh, menurut Bapak itu kemahalan ya? kemahalan. Kalau dibanding dengan begini Pak Siombing, dengan dibanding Bapak lewat lintas kan mungkin bisa 14 jam mungkin ya ke Palembang dari pelabuhan. Tapi kalau lewat tol kan mungkin hanya 5 jam mungkin seperti itu. Ya, memang itu aja. Cuma menangnya cepat nyampe gitu aja. Lebih cepat. Nah, kalau masalah jalannya kita mengeluh banyak lubang-lubang. Lubang-lubang itu. Sebenarnya kalau nggak berlubang tarif 500 pun masih oke Pak ya. Masih oke. Masih oke, artinya Bapak lebih cepat, mobil nggak cepat rusak gitu Iya. Pak ya. Nyetir juga nggak terlalu capek Pak Siombing Iya. ya. Oh iya iya iya. Iya iya iya, terima kasih. Bapak kernetnya berapa orang Pak? Satu orang. Oh, satu orang. Nah kalau masalah setelah lewat tol begini kan lebih cepat gitu, apakah dari toke kita Pak, dari bos kita itu ada perhatian Pak ke Siombing? Biasanya kita dibantu untuk bayar tol, nggak ketang berapa, apa separuhnya, apa seberapanya gitu, ada nggak Pak Siombing? Ada separuh-separuh dari bos. Oh dari bos ada ya, dari toke ya. Ah, syukurlah Pak ya, berarti kita nggak terlalu berat Pak ya sebagai driver ya. Itu karena kan otomatis lebih cepat, nanti jumlah rate juga lebih banyak, kendaraan juga nggak cepat rusak ya Pak ya. Kita sehat kan begitu Pak Siombing ya. Oke. Udah berapa lama Pak bawa truk kayak begini Pak Siombing? Maksudnya yang gimana itu? Udah berapa tahun Bapak bawa truk kerja sebagai driver truk? 10 lebih. Udah 10 lebih. Sebelumnya Bapak pernah nyetir apa Pak? Kita nyetirnya di apa lah, di daerah-daerah Medan lah. Kita orang Medan. Oh Medan ya. Tapi truk juga? Truk juga. Oh truk juga ya. Jadi udah nggak asing dengan truk Pak ya? Ya, Kalau bawa truk itu yang jadi apa? Yang jadi suka dukanya apa sih Pak Siombing? ya, suka dukanya kalau rusak di jalan ya sedih lah. Gitu, Kalau Pak. lancar ya lumayan lah. Lumayan ya. Adalah hasil yang bisa dibawa pulang ya. Keluarga tinggal di Medan. Medan. Anaknya berapa Bapak? Putra? 6. 6. Sudah ada yang berkeluarga? Udah 2 orang. 2 orang ya puji Tuhan. Ada 2 ya Pak ya. 4 lagi masih Bapak tanggung ini ya. Ya. Ya.
artinya kalau lancar usahanya itu dengan profesi sebagai driver pun cukup lah Pak ya. Ya. Ada lah yang dibawa pulang Pak ya. Soalnya kalau dengar cerita driver bus itu Pak, bus ALS, bus OP itu udah kadang-kadang kasihan juga Pak ya. Penumpang sepi begini ya. Iya. Kalau ALS masih mending Pak, masih ada paketnya aku dengar ya. Itu yang menolong mereka. Kalau cuma penumpang Pak, kadang-kadang cuma 5 orang, 6 orang itu aduh dapat apa gitu. Tuh. Pesawat murah. Kalau Bapak masih lah ya, ada ya angkutan ya. Baik. Terima kasih Pak Siombing sudah bincang-bincang Pak ya. Oh, mengenai rest area ini tadi gimana Pak? Rest area 87 ini. Rest areanya ini percuma ini. Banyak yang sakit perut, nggak bisa berak. Oh, gitu Pak ya. Airnya katanya kering. Airnya yang nggak ada Pak ya. Airnya nggak ada. Waduh, ini. Kecewa kita di sini. Iya, iya, benar tadi pada itu, pada yang Banyak yang batal. mengeluh. Yang Mengeluh. sudah sakit perut. Iya, iya. Jadi Kita toilet. kita infokan nanti ke anu Pak ya. Pengelola rest area 87A ini keluhan para apa namanya pengunjung di sini yang sedang istirahat tidak ada airnya nih kan. Mohon untuk menjadi perhatian serius. Oke, terima kasih Pak Siombing ya. makasih. Ya. Nah, setelah ngobrol dengan Pak Siombing tadi ya, aku mampir di sini nih di warung soto Mas Dana nih. Macam-macam sih jualannya. Ada pecel lele, sop iga, nila, ayam bakar, minyak goreng, aneka minuman ya, standar ya. Saya pesen soto dulu nih. Yang ini yang panas-panas. Kayak apa rasanya soto di rest area ya. Agak asin. Udah tak kasih nasi, masih asin juga. Pakai ayam tuh. Namanya juga soto ayam ya, pakai ayam. Normal telurnya separuh cuma. Tesnya terlalu asin ini. Sebenarnya lumayan segar. Menikmati pemandangan di halaman belakang rest area KM 87A. Ya, demikianlah laporan saya tentang rest area di KM 87A sisi kiri kalau dari Pelabuhan Bakauheni ya, arah ke sono, arah ke Palembang. Situasi siang ini masih sepi, masih PPKM. Lagian memang 87A ini nanggung sih ya. Dari Bakauheni masih baru 1 jam, jadi orang belum banyak istirahat. Tapi kalau yang sisi sana, yang sisi B lumayan lebih banyak ya. Tuh. Karena dari Palembang udah 300-an kilo. Ya, 300-an kilo banyak yang istirahat. Kalau yang sisi kiri ini agak sepi. Oke. Tetap semangat, selamat beraktivitas di awal bulan Maret tahun 2022 ini. Wow, mobil baru tuh. Wow, mobil siapa tuh? Ada 2, 3, 4. Mantap.